Yen pamunten wonten ngasanipun para sepuh lumatinipun para sepuh ingkang tuhusi kawula kinabekten. Sumangga kalajengaken laksitaning sih adicara ingkang salajengipun atur pengaosan ingkang kasaliran panjenenganipun Bapak Al Ustad Ikvan SHD SAG saking Meduro Jawa Timur. Pramila kunjuk wonten ajenipun Bapak Ikvan SHD Pekda Sosasana karo sumanggaken. Sumangga Pak. حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله عليك الصلاة عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lebih semangat lagi gak ya? Bisa ya? Masa orang ngaji kok rak semangat ya. Jadi orang ngaji itu gini Pak. Sahabat-sahabat semua, nek bapak-bapak udah paham, ibu udah paham, adik-adik sekalian dirahmati Allah, orang ngaji itu satu posisi kita, hati kita betul-betul kosong. Nek cara gelas itu kalau mau ngaji harus kosong dulu. Kenapa harus kosong? Karena kalau sudah ada isinya, saya yakin ya, kalau di sini itu udah alim semuanya, udah pintar-pintar semuanya, insya Allah sudah torikohnya udah bagus dan hakikatnya udah bagus, insya Allah banyak yang makrifah, mukasyafah. Saya yakin. Jadi gelas itu harus kosong. Kenapa harus kosong? Kalau posisi gelas itu sudah full duluan, mbok di sini opo ae mesti itu, iya nggak? Ini loh gelasnya. Nah, gelas ini kalau sudah ada isinya full, maka mau diisi apa saja tumpah, nggak bisa masuk. Itu pertama. Yang kedua, gelas itu posisinya harus tegak. Posisinya harus tegak. Nah, kalau gelas tadi posisinya nggak tegak, miring. Nah, contoh kayak gini. Kalau ini posisinya miring, kira-kira kalau dikasih air iki tunggu aku kabeh kok. Belum apa-apa loh Pak Yai, ngapunten. Kalau ini posisinya miring, maaf, kalau ini posisinya miring, kira-kira masuk enggak nanti kalau dikasih sesuatu? Enggak masuk. Kenapa? Tumpah. Makanya posisi kita harus kosong, ini harus kosong. Yang kedua ini harus tegak. Artinya apa? Jenengan dan saya semuanya harus semangat. Yes, balen meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sedikit luar biasa. Nah, karena saya datang ke tempat ini itu doain jenengan. Saya sendirian doain jenengan semua sekian banyaknya jemaah Masjid As-Salam. Saya doakan. Assalamualaikum Bapak Ibu, tak tungake muga-muga jenengan selamat. Lah ini cara bahasa Jawa begitu. Rakyatan aku ora ngerti Jawa nih piye bener apa kleru ora ngerti dah. Pokoknya sing penting ya ngono lah. Pak Bu jenengan tak tungake muga-muga selamat. Dapat barokah. Keturunannya soleh solehah. Mati husnul khotimah. Sadurunge mati insyaallah iso mangkat haji umroh ziarah Mekah Madinah. Rakyatan ngedol sawah. Duh, kok enggak amin? Itu doa, jadi doa. Makanya kalau di bahasa Arab kan ucapannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومولاه سيدنا محمد بن عبد الله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد. Hadratul Qurama Fudala, beralim, para ulama, para masyayikh hadir pada kesempatan malam hari ini dalam rangka acara pengajian Khatmil Quran. Laras Pak nggih? Khatmil Quran, wabil khusus beliau Kiai Ahmad Hasanuddin. Alhamdulillah beliau yang telah membimbing kita semuanya, mengajarkan kita semuanya mungkin dari Al-Quran. Yang dulu kita tidak bisa membaca Al-Quran, saat ini kita bisa membaca Al-Quran berkat bimbingan beliau. Insya Allah mudah-mudahan hidupnya diberkahkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Takbir masjid Bapak Sajuri. Alhamdulillah. Laras Pak ya. Alhamdulillah. Beliau takmir. Takmir itu nek cara bahasa kita pengurus. Jadi kalau takmir itu ketua takmir berarti ketuanya. Jadi takmir pengurus masjid di As-Salam. Insyaallah mudah-mudahan sesuai dengan namanya. As-Salam itu penuh dengan keselamatan. Mudah-mudahan Bapak Yai Sajuri dijadikan oleh Allah, hidupnya diselamatkan oleh Allah, anaknya dijadikan anak yang soleh soleha, keturunan yang soleh soleha, rezekinya diberkahkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Para pengurus masjid dan juga semua simpatisan, para undangan yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan. Yang tak terlupa pula adik-adikku. Aku bilang adik-adik ya. Ini pasukan rebana ini ya. Pasukan rebana apa namanya? Non? Sahrul Ulum. Bahrul. Bahrul itu laut. Ulum itu ilmu. Berarti Bahrul Ulum itu lautan ilmu. Insyaallah mudah-mudahan pasukan-pasukan Rebana Bahrul Ulum ini dijadikan oleh Allah penuh dengan lautan-lautan ilmu. Luar biasa namanya lo ya.
Bahrul Ulum. Nah, itu lautan ilmu. Insyaallah adik-adik kita ini dijadikan oleh Allah nanti akan menjadi anak-anak yang soleh solehah. Amin. Allahumma amin. Ibu bapak sekalian dirahmati oleh Allah, saya sedikit mengutip tema aja. Ini pengajian nuzulul Quran atau khatmil Quran? Wes terus tak bingung. Saya ada pertanyaan, Mas tadi siap? Ada Mas. Mana Mas? Taruh sini Mas. Nah, ini saya kasih tebakan. Kalau bisa jawab nanti untuk adik-adik pasukan rebana, katanya kan Bahrul Ulum, lautan ilmu. Nuzulul Quran satu aja dulu. Ada hadis Nabi Pak mengatakan begini, hadis Nabi, Syahrul Rajab itu, bulan Rajab itu terkenal dengan Syahrullah, betul? Bulan Rajab itu Syahrullah kata Nabi. Jadi bulan Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'bana syahri kata Nabi. Sementara bulan Sya'ban itu adalah bulanku kata Nabi. Wa Ramadan itu adalah syahru ummati. Ingat ya, bulan Rajab, kenapa bulan Rajab itu dikatakan syahrullah? Karena bulan Rajab kita dianjurkan untuk memohon ampun kepada Allah. Karena di bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang diharamkan untuk perang, diharamkan untuk melakukan kejahatan, ngerasan-rasan, karena termasuk bulan yang haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Makanya di bulan Rajab kita dianjurkan untuk minta ampun kepada Allah, istighfar. Jadi satu, Mi'raj juga terjadi pada bulan Rajab. Kenapa? Inilah minta naiknya seorang hamba, Mi'rajnya seorang hamba kepada Allah, yakni di bulan Rajab. Wa Sya'bana, dan Sya'ban itu adalah bulanku kata Nabi. Kenapa Nabi mengatakan bulanku? Kok bukan Sya'ban itu, kok bukan Nabi mengatakan bulan Maulid adalah bulanku? Kok Nabi mengatakan bulan Sya'ban bulanku? Yang bisa jawab, saya kasih amplop satu. Saya minta bersama Mas Fajri. Isinya saya nggak tahu, Mas Fajri yang tahu sama panitia tadi. Siapapun yang bisa jawab, kenapa Nabi mengatakan bulan Sya'ban itu bulanku? Kok bukan bulan yang lain? Ada yang bisa? Apa guyonan Pak? Guyonan. Ini buat semangat buat adik-adik. Baik pemudi, ya Karang Taruna, pemudi, nggak apa-apa. Nanti siapa aja bisa jawab. Saya nggak tahu amplop isinya berapa. Mbuh 20.000, mbuh 50.000, mbuh 100.000, nggak ngerti lah. Saya ngerti Mas Fajri. Ini pertama. Satu, nanti pertanyaan. Kenapa bulan Rajab Sya'ban ini adalah bulanku? Karena ada Al-Quran, Nabi itu mendapatkan perintah dari Allah. Jawabannya, Nabi mendapatkan perintah dari Allah, turunnya ayat yang berbunyi, tadi saya baca, Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ayat ini turun. Kapan ayat ini turun? Ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Nek cara wong Jawa bulan Ruwah. Makanya bulan Sya'ban itu Pak dianjurkan kita, selain kita ziarah kubur, dianjurkan oleh Allah untuk bersolawat. Karena bulan Sya'ban ini diturunkan perintah oleh Allah, Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintahnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, yusholluna 'alan nabi, semuanya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ayo semuanya berselawat kepada Nah saya ngomong selawatan rain tuh ini perintah. Yang bisa jawab, ketika Allah perintahkan kita sholat, apakah Allah sholat? Nyocong dulu, jawab. Ngacung dulu, jangan jawab, ngacung dulu. Adik-adik, yuk siapa aja lah. Ayo, masa segini banyaknya? Ketika Allah perintahkan kita sholat, berarti kita wajib. Apakah Allah sholat?
Ngacung, enggak ngacung enggak jadi. Ngacung baru jawab. Biar ketemu nanti, biar ketemu. Ketika Allah perintahkan kita untuk puasa, apakah Allah puasa? Ngacung. Ini enggak keluar nanti ini. Enggak keluar nanti dia. Berarti ketika Allah perintahkan kita zakat, kita wajib zakat, tetapi Allah tidak zakat, Allah tidak Allah tidak haji, Allah tidak Yang dianjurkan sholat itu adalah hambanya. Karena kalau kita mengatakan Allah salat, Allah zakat, Allah puasa dan Allah haji, berarti Allah disamakan seperti maka kita termasuk orang-orang yang murtad. Ya Allah sholat, oh bahaya. Nah ini yang harus kita pahami. Ya sekali lagi, berarti Allah enggak sholat, Allah juga enggak puasa. Ini hanya perintah untuk Tetapi ketika Allah perintahkan kita untuk berselawat kepada Nabi, maka Allah dan para malaikatnya pertama-tama yang bersolawat. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya Allah, yusholluna ala nabi, semuanya berselawat kepada Nabi. Ini jatuh pada bulan Makanya di bulan Sya'ban itu perbanyak bersolawat. Yang lain lagi perbanyak ziarahku. Jadi nek sini ada enggak? Nah, saya barusan lewat Bapak Ibu. Saya barusan lewat ketemu sama makam. Kemarin lewat waktu di acara di Swajir di belakang sini ya Mas ya. Dulu saya lewatnya sana. Nah, terus kemarin tadi lewat share lokasi, ini bablas aja. Tanya sama ibu yang di belakang ini. Bu ngapunten Mas, tidak salah putih Bu. Oh niki Ustaz kong durung Mas ya. Oh. Udah sini Mas, masuk kanan terus belok kiri. Ada yang satunya bilang maju sih, engkau belok kanan. Oh niki air apa-apa. Akhirnya masuk sebelah sana. Pas masuk belok kiri, lah kok makam. Belok kiri, oh ini ya lokasinya udah ketemu. Makanya sini di bulan Ruwah banyak teman kita yang ziarahku. Nek tiang mriki ziarah di kubur angsal mboten, Mbak? Angsal. Yang bilang boleh siapa? Ngajung. Sing penting wani wae lah. Yang bilang boleh ziarah di kubur boleh enggak? Ngacung sih. Yo, salah nggak apa-apa. Ziarah di kubur boleh nggak? Yang bilang boleh, yang bilang nggak boleh mana? Ngacung. Yang bilang nggak boleh mana? Ngacung. Halo. Mana kok takut semua? Jangan takut salah. Salah mah biasa. Ayo, yang bilang nggak boleh ngacung. Halo. Kok ya doti kabeh kok ya ini. Wah, ini orangnya takut semua atau gimana ini ya? Yang nggak bilang nggak boleh ngacung. Tuh, kok nggak ada yang ngacung? Selamat lagi. Nggak ada yang mau. Dikasih uang nggak mau dia. Ziarah di kubur boleh nggak? Yang bilang boleh siapa? Saya nggak ketemu dalil orang yang mengatakan ziarah di kubur itu boleh. Justru ziarah di kubur itu haram. Betul ya? Saya orang ngacung. Jadi yang nggak boleh itu ziarah di kubur. Nek ziarah kubur boleh saja. Halo. Iki Ustadz rodok mumet ki kaya ini. Nek belum paham, ini Jawa loh ya. Saya bilang Jawa ya. Makanya ketika banyak orang menyatakan ngopo toh nyanti toh kok ruahan barang ziarah di kubur. Lah sing ngomong ziarah di kubur entuk sapa? Enek dalile ora? Ternyata enggak ada ketemu. Ziarah di kubur. Yang benar itu ziarahku. Nek ziarah di kubur misal Cak Ipan mati misalnya lah. Ziarah, anaknya ziarah di kubur. Kenapa? Lah iya kan saya bilang apa tadi? Ziarah di kubur boleh enggak? Nah ya enggak, ya rada paham. Berarti kalau ziarah kubur boleh. Lah nek ziarah di kubur berarti ada orang yang ziarah
Saya ziarah, nanti anak saya ziarah, dikubur, ganti bojoku sing ziarah, dikubur, ganti anak siji ini ziarah. Lah nek ziarah dikubur kabeh terus yang harus ziarah sapa? Makanya saya bilang apa? Ziarah dikubur hukumnya haram. Nek ziarah kubur boleh, bahkan hukumnya sunnah jika untuk mengingat kematian. Oh, coba olak balik lo ya. Lah padha karo cerita ngene lah. Kita ajak pintar. Wong sholat, saya sholat itu kan seringnya pakai jubah. Banyak orang-orang salah kaprah, ngundang jaipan kadang-kadang paham yang berbeda, kadang-kadang ngundang juga. Jadi saya pakai jubah. Ada juga yang sholat pakai kato, ya ada nggak? Ada orang sholat pakai sarung, betul? Ada orang pakai jubah, ada orang pakai celana, betul? Nah, nek sholat pakai katok itu boleh nggak? Nun, ngacung, bu, ngacung, berani ya? Sholat pakai celana boleh nggak? Ngacung dulu. Ya kalau nggak ngacung deh, ngacung dulu. Dah, sholat pakai celana boleh nggak? Kenapa? Bagus, ini ambil. Iya, ngapain suruh gitu aja susah ya. Ini mudah. Saya isinya nggak tahu loh ya. Saya tadi titip sama Mas Fajri. Mudah-mudahan berkah ya. Ya biar berani lah. Kata ibu tadi gimana? Nek sholat pakai sarung ya ora itu. Lah nek sing bener sholat sik lagi sarungan sik lagi. Lah nek sholat Allahu Akbar kok nganggo sarung, berarti yo batal sholat, rasido sholat. Sama dengan bahasa kayak gitu. Banyak orang ini saya ibaratkan kepada bahasa Jawa, belum ke masalah Al-Quran, belum ke masalah hadis, belum ke masalah tafsir. Makanya zaman sekarang banyak orang menafsirkan Al-Quran sak penae. Banyak. Sehingga apa? Sehingga ketika ceramah ataupun dakwah di mana-mana selalu berbenturan dengan satu dengan yang. Ya inilah salahnya kita. Kenapa? Karena mereka menafsiri Al-Quran sak penae. Boleh ikut tafsir, tapi tafsirnya siapa? Oh tafsir Jalalain begini, oh tafsir Ibnu Katsir begini, oh tafsir As-Sabuni begini. Boleh berbicara tafsir. Lah nek tafsir sak ngertiku, pokoke ngene. Lah nek pokoke kuwi harus repot. Akhirnya ketika sudah mengenal dengan kata-kata pokoke, berarti nanti nek dialog mesti ujung-ujungnya padu. Maka tolong untuk yang kayak gini harus hati-hati betul. Makanya Masjid As-Salam ini ngundang ustadz yo kudu yo hati-hati. Sing kira-kira sepaham enggak. Jangan-jangan nanti kalau enggak sepaham akhirnya terjadi permasalahan. Nek misale kene wis kulino yasinan, ngapunten Pak. Mriki kulino yasinan mboten? Nggih, kulino yasinan Pak nggih. Nek aktif alhamdulillah nggih. Ada yang enggak suka yasinan? Ya nggak suka nggak apa-apa. Misalnya bukan nggak suka, aku ramelu yasinan, nggak masalah. Ya sepenting kok ning omah yo ngaji, yo ndongake sapa? Ndongake wong mati boleh nggak? Coba olah wale lo ya. Mendoakan orang mati boleh nggak? Nggak boleh. Ndongake wong ya kudune ndongake sehat, waras, panjang umur, sehat, lancar rezekine, iso umroh, iso munggah kaji, ndongake wong. Aja ndongake wong. Ning ndongake wong sing wis beda lho ya. Beda Pak. Lah kae kur lak bahas, iku kuwi lak kur bahasa, Cak. Memang ini bahasa, tapi karena bahasa itulah kadang-kadang dipolitisir. Ada nggak tetangga kita awet dhewe yasinan toh ndelok tanggane liwat, Bu nyanti Bu yasinan.
Lah yasinan ngopo Bu? Malam Jumat biasa Mas yasinan. Lah apa yasinan ki enek tuntunane? Mesti kan ditanya begitu. Yasinan kok apa enek tuntunane? Ya enek. Lah piye tuntunane? Ora ngerti. Saya ngerti ustaz ini. Jadi kalau ditanya apa wong yasinan ki enek tuntunane? Ora enek. Jawab aja, enggak ada misalnya. Kalau ada gitu aja. Sekarang kita tanya, bukan masalah yasinannya. Yasinan itu intinya baca apa? Baca Quran. Dan Al-Quran ini kalau istilah kita yasin tahlil berarti kita mendoakan siapa? Orang yang sudah Nah kan bukan gitu ya. Berarti ketika kita yasinan mendoakan orang yang sudah meninggal, ada dalilnya enggak? Ada dalilnya enggak? Ada. Pertanyaannya sampai enggak? Kau ngerti? Yakin gak Pak? Kita yang yasinan tiap malam kan baca Quran. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Nah ini kan Al-Quran. Dan pahalanya ku hadiahkan kepada almarhum bapak. Ku hadiahkan pahalanya kepada almarhum ibu, adik semuanya. Ya Allah terimalah dan sampaikanlah bacaan Al-Quran ini kepada almarhum bapak ini, bapak ini, bapak ini. Jadikan kuburnya adalah menjadi taman-taman Sampai enggak doa ini? Yakin enggak ini? Sampai enggak? Sampai. Dari mana dalilnya Cak? Karena enggak pernah kembali. Itu aja doanya, dalilnya. Kalau ditanya dalil Al-Qur'annya, jenengan sering baca. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ada? Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur. Lu hafal kan? Rabbana wahai Tuhan kami ighfir lana ampunilah dosa-dosa kami wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman dan dosa-dosa saudara kami ya Allah yang lebih dulu meninggalkan kami tapi membawai. Berarti doanya orang yang hidup sampai kepada orang yang sudah mati. Dalilnya mana? Ini tadi. Dalilnya ini tadi. Maka sampai sebenarnya. Hanya karena kita jarang belajar, makanya ini kadang-kadang sampai nggak paham kayak gini. Yakin? Sampai nggak doanya orang yang hidup sama orang yang meninggal sampai nggak? Sampai. Nih ditanya dalilnya nggak pernah kembali. Itu aja. Nek pengen nyoba, kowe mati yo. Engko tak dungake nek ra tekan kowe ngomong. Enak aja dia. Karena saya punya guru saya ini sudah meninggal. Kalau sekarang dihitung sudah 40 tahun. Meninggalnya masih muda. Beliau amaliyahnya adalah sering bersolawat dan gak pernah putus. Kemana-mana solawat terus. Kemana-mana. Jadi kalau diamnya beliau namanya Lora Hosai. Nah, Lora, panggilannya Lora itu putra kiai namanya Lora. Nek cara wong kene Gus. Jadi ya putra kiai itu namanya Gus ya. Kalau di Madura itu namanya Lora. Amalannya solawat Pak. Nah suatu ketika dia meninggal. Nah ketika meninggal abahnya itu mimpi terus-terusan. Merasa kilang kepada anak. Kenapa anak tadi meninggal di pondok pesantren. Baru di pesantren kena penyakit yang namanya penyakit to'on. Nek cara bahasa kene kolera. Atau virus. Nah akhirnya Pak meninggal terus dimakamkan di tempat pemakaman di sebelah rumah saya. Akhirnya apa? Dapat 10 tahun ternyata makam itu ambles. Apa ya? Apa? Ambles napa Pak? Nek tiyang mriki Pak. Ngono pokoknya. Ambles jadi tanahnya turun ke bawah sampai sekitar ini. Sekitar 70 cm. Akhirnya abahnya minta begini. Ya wes digali wae sisan, ditandani.
Karena orang tuanya mimpi terus. Akhirnya ternyata digali. Pas lagi nyampe di pembatas tadi, ternyata dibuka, jenazahnya masih utuh, kainnya juga masih utuh, pipinya ini masih seperti yang dulu cuma kering. Nek cara Cak Ipan sing ninggal koyoke wis dadi wis entek kabeh wisannya. Lah ini kenapa utuh? Ternyata dia amalannya sholawat di samping hafal Nah, inilah bagaimana caranya anak-anak kita, anak didik kita supaya bisa hafal Quran. Nah, ini ada beberapa cara Bapak Ibu. Neng ojo dibahas saiki. Ini ceritanya doanya orang yang hidup kepada orang yang meninggal ini sampai, yang gak sampai itu satu. Kalau yang meninggal beda agama, beda keyakinan, bukan muslim, bukan beriman, bukan Islam, maka nggak usah didoakan. Misalnya nek wong Nasrani, misal lo ya, ada orang Nasrani meninggal. Jadi datang, yo tak bantu donga, yo Bapak Ibu yasinan ning gone Masjid Assalam. Dinggo sapa? Almarhum wong Nasrani misalnya, non muslim. Subhanallah ila almarhum ini. Ya enggak percuma, enggak usah enggak usah. Tur enggak boleh didoakan kalau bukan orang ada dalilnya di dalam surat mana? An-Najm. Itu ada surat An-Najm. Karena apa? Karena orang yang mati itu buta tuli, kata Al-Quran, itu umatnya Nabi Ibrahim yang meninggal tidak yakin, tidak beriman kepada Nabi Ibrahim sebagai Nabi. Maka matinya tidak membawa iman dan gak usah didoakan. Ini dua. Kenapa? Masuk ke tema yang ketiga. Apa tema ketiga? Wa Ramadan itu adalah bulan untuk umatku, kata Nabi. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah diturunkannya Saya tanya, yo sing jawab meneh ganti. Halo siap-siap. Nah, Al-Quran itu diturunkan yang benar kapan? Apa Lailatul Qadar atau kapan? Coba jenengan peringatan nuzulul Quran itu tanggal berapa? Ada yang tanggal 17, ada yang tanggal malam Lailatul. Yang benar tanggal 17 atau malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar? Karena ada ayat Al-Quran yang berbunyi jatah jenengan sayang. Nyo, yang jawab. Ya. Siapa namanya? Hafid. Kafin. Wih, luarnya. Ada lagi jawab. Lailatul Qadar, ada lagi. Tanggal 17 ada. Kenapa kok ada beda? Ada yang tanggal 17, ada yang tanggal 2 malam Lailatul Qadar. Ada yang bisa jawab? Neson jawab. Siapapun yang bisa jawab. Seperti ojo ustadz, ojo kiai. Kalau bisa jawab, nah 50.000. Yang Lailatul Qadar apa tanggal 17? Kenapa kalau tanggal 17? Kenapa kalau Lailatul Qadar? Kenapa? Yang bisa jawab, saya ketemu. Halo. Ngacung sih. Iya kan rotok-rotok wani ngono dah. Raketan salah ora apa-apa. Ning kalau salah maju, kalau salah dapat amplop. Iki sini piro to, Mas? Udah Mas Adri yang tahu ini. Ada orang memperingati nuzulul Quran pada pada malam Lailatul Qadar, karena kata adik tadi ada Al-Quran yang berbunyi Inna anzalnahu fi lailatil. Allah tuh sesungguhnya aku turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul
Lailatul Qadar kita berasumsi tanggal ganjil 10 terakhir di bulan suci. Selikur, telulikur, berapa lagi? 25, 27, 29. Tapi karena sekarang puasanya berbeda, berarti sekarang mulai kemarin tanggal 21 sampai tanggal 29 semuanya Lailatul, ya enggak? Sing posone minggu ya iki malam tanggal 27, yang puasanya Sabtu ini malam 20. Oh, berarti setiap hari saat ini berarti Lailatul Qadar terus-terusan, ganjil terus nih. Alhamdulillah, sementing sekut di masjid. Nah, karena ada yang peringati tanggal malam Lailatul Qadar, ada yang bilang tanggal 17. Yang bisa menjelaskan seket ngerti ya. Makanya kalau ada mubalik itu nyampaikan harus ditanya. Enggak ada? Ya, wes selamat. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Al-Quran itu terjadi 2 kali proses penurunan. Al-Quran itu diturunkan 2 kali, Pak. Kapan? Pertama kali Al-Quran itu kalamullah fi lauhil mahfud, di lauhul mahfud, diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu nek cara bahasane awake dhewe langit dunia. Itu berapa? Al-Quran diturunkan 2 kali proses. Yang pertama diturunkan 30 juz sekaligus, jatuh pada malam Lailatul. Jadi yang Al-Quran diturunkan 30 juz itu pada malam Lailatul. Maka ketika orang memperingati nuzulul Quran pada malam ganjil-ganjil itu 10 terakhir bulan Ramadan, itu juga benar. Ada lagi yang memperingati tanggal 17. Kenapa? Karena Al-Quran yang 30 juz itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, jatuh pada tanggal 17 Ramadan, dan itu terjadi di gua Jane hafal, jane aku ngerti cak nih, orang jawab kok. Jadi Al-Quran itu 2 kali proses, Pak. Yang pertama Lailatul Qadar itu sendiri 30 juz. Sementara yang dari Allah dari Baitul Izzah diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad, itu jatuh pada tanggal 17 Ramadan di gua. Bener nih. 2 Hira. Pertanyaan kedua, surat apa yang pertama kali diturunkan? Ngacung dibaca. 5 ayat itu. Ya, apa? Ngacung baca Iqra, ini sampai ke belakang itu ya. Dari tempat, ngacung aja. Dari tempat. Enggak ada. Selamat, nanti selamat ini loh kalau enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, lanjut. Siapa yang bisa? Ya, baca. Khalaq, terus. 1, terus. Min. Alaq, 2, terus. Ayo, 5. Tinggal 3 kok, ya. Ayo, nyalain. Ayo. Terus Iqra 4 sini. Oh iya.
Kudu ngono lho. Ini promosi besok mangkat umroh. Ya, berkah. Ya, alhamdulillah. Itulah ayat pertama kali turun. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pertanyaannya, sing diwaca Iqra, sing diwaca apane? Kan tadi dikatakan Iqra ya Muhammad, bacalah ya Muhammad. Ana ma'akro, saya nggak bisa baca ya Allah. Saya nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Bagaimana saya baca? Iqra, bacalah. Nah pertanyaannya Iqra, sampai suatu ketika Nabi Muhammad dirangkul oleh malaikat Jibril. Ketika dirangkul itu namanya transfer ilmu. Kolbu tu kolbu, hati dengan hati. Maka jika proses pembelajaran hati dengan hati akan lebih baik daripada sekedar lisan dengan telinga. Maka kalau mendidik anak usahakan jangan hanya sekedar lisannya saja yang Makanya banyak anak-anak itu kadang-kadang kalau dibentak sama bapaknya, ibu biasanya, hei, misal anak itu kaget. Lah mendidik anak, kalau punya anak yang kecil masih umur 3 tahun, jangan nih, kamu nggak boleh nak ya. Wah anaknya penakut, nggak bisa cerdas. Jadi kalau nasihatin anak, bu, aku mau kau nggak boleh, jangan. Nih jangan terus-terusan, maka anak tersebut nggak bisa berkreasi. Karena apa? Karena terdoktrin dengan kata-kata. Makanya kalau punya anak, misalnya ada anak sini lari-larian, ada kiai misalnya, ada kiai ini lari-larian, jangan gini, dicubit kadang-kadang, jangan ke sana, jangan, dibiarin saja. Nah, pinternya larinya ke sana saja nak ya. Iya, jangan ke sana, jangan seperti itu kalau punya anak. Makanya cara mendidik anak itu ada tahap-tahap tertentu, ada cara-cara tertentu. Usahakan kalau marah sama anak, lisan boleh marah tapi hati nggak boleh marah. Ingat loh ya, jangan sampai bentak anak tapi di sini juga ikut bahaya. Karena bisa jadi anak tersebut akan menjadi anak-anak yang selalu kena marah doa orang tua. Jadi jangan pernah begini. Marahnya luar biasa, hatinya ikutan marah. Boleh marah. Misalnya didik anak boleh marah, boleh. Tetapi usahakan hati jangan sampai ini koyo angel cak ngono ki koyo ini. Nek ibu-ibu biasa nek bentak anak sini kadang-kadang sampai iya. Nah inilah kolbu ini proses pembelajaran yang luar biasa. Pertanyaan saya, yang dibaca apa? Iqra ya Muhammad, apa baca? Yang dibaca apa? Al-Quran belum ada kok. Hanya Iqra. Artinya kita dianjurkan oleh Allah untuk membaca apa yang dibaca, membaca situasi, membaca keadaan, membaca masalah yang ada di sekitar kita baca. Oh kailo, wong ora duwe ya kudu dibantu. Makanya nek saiki nek zakat fitrah, ayo sing ra duwe kuwi itu namanya membaca. Jadi membaca sekitar kita, membaca perasaan orang lain. Neng ojo yo liyane membaca, oh ini butuh bantuan, oh ini enggak, oh ini orang ini namanya membaca Bapak Ibu. Maka mari dikatakan ini yang pertama ini adalah Al-Qur'an diturunkan ternyata dari pertama Lailatul Qadar 30 juz, maka yang dari Baitul Izzah diturunkan berangsur-angsur dan pertama kali adalah surat Al-Alaq 5 ayat ini. Nah ini yang pertama turunkan. Nah Al-Quran itu apa? Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala. Yuk, definisi Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran, barang siapa yang membacanya akan mendapatkan
pahala. Guru mencotok untuk pahala Bapak Ibu. Apa bedanya dengan yang ini? Firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad tanpa melalui malaikat Jibril. Apa namanya? Berdiri. Saya jawab. Ibu sini. Ini lagi ya. Al-Quran yang diturunkan Allah, kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril itu namanya Al-Quran. Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tanpa malaikat Jibril itu namanya apa? Ngacung. Ngacung sih apa? Hadis apa? Buat berdua. Buat berdua. Itu namanya hadis qudsi. Hadis qudsi di bawahnya Al-Quran. Jadi kalau yang melalui malaikat Jibril itu namanya Al-Quran. Siapapun yang membaca tetap mendapatkan Tapi kalau hadis qudsi jenengan sekalipun hafal itu enggak ada pahala. Baru mendapatkan pahala jika mengamalkan. Kalau Al-Quran tanpa mengamalkan, bacanya saja sudah dapat pahala Bapak Ibu. Alangkah indahnya jika punya anak-anak kita, keturunan kita bisa membaca Al-Quran. Apalagi ini sudah khatmil Quran, berarti sudah bisa hatam seng darusan. Seng orang darusan berarti lah ini anak-anak kita. Karena kalau punya anak yang bisa baca Al-Quran, bukan hanya nanti di alam kubur yang bisa memberikan syafaat, sampai di dunia pun kita bisa menyenangkan hati orang tua. Jangan kayak gini. Dulu ada Bapak Ibu, dulu ada di tetangga saya, ini anaknya nggak bisa ngaji. Makanya kalau zaman sekarang di wilayah kita, nek ada orang meninggal, nyetel tape suara orangnya, ya enggak, ya enggak. Sini kalau ada orang meninggal, biasanya identik dengan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu qiraat. Ada orang qari menunjukkan apa? Oh, tandanya nek wong ning. Kenapa kok orang yang meninggal itu kok malah disetelin tape ngaji? Kenapa? Karena anak-anaknya nggak ada yang bisa. Makanya zaman sekarang kalau di wilayah kita orang kematian, keseripan itu selalu menggunakan tape untuk nyetel orang. Kenapa kok bukan anaknya yang ngaji? Kalau di Madura nggak ada Pak Yai. Di Madura kalau ada kematian, ya nggak nyetel itu. Tapi apa? Darusan. Atau nek cara wong kene darus atau terus daruske, betul ya? Benar ya? Diwacakan Al-Quran 1 kali hataman atau 2 kali khatmil Quran. Sama di rumah seperti ini ada. Bukan nyetel tape. Ada tetangga kita. Kenapa? Karena anaknya nggak bisa ngaji. Akhirnya apa ya? Akhirnya nyeluk ustad, nyeluk kiai. Ustad, ada teman saya sering ya. Tat, aku njaluk tolong tat, ngopo? Ibuku iki koyoke wis kritis tat. Lah terus ditiliki ono sik tat, tiliki ono sik. Lah terus tak tiliki Pak. Pas ditiliki, ini jatah pirang menit? Aduh, ini sudah 1 jam ya. Tadi saya 9:30, ini 9:30. Jatah saya berapa? 1 jam ya. Nek 1 jam berarti ini udah selesai Pak. Nggak, terakhir. Maka orang yang bilang gini, Tat, aku njaluk tolong, iki mbokku kritis. Ya wes, tak datangi. Ternyata Bapak Ibu, pas lagi saya datang ke lokasi, ya Allah, mboknya ditinggal nih kono lho Bu, di kamar sebelah dalam, ditinggal sendirian, nggak pakai alas, nggak pakai apa-apa, cuma tikar 1, terus dikasih bantal, tidur sendirian, wes modelnya. Lah saya tanya, Pak, Bu Endi, kae lho Cak. Hah? Lah ibunya yang sakratul maut ditinggal sendiri, anaknya di luar notis.
Astagfirullahaladzim. Sebegitunya. Ini orang yang sudah sakratul maut, itu yang dibutuhkan bukan apapun. Yang dibutuhkan dari anak adalah doa. Ora kudintene kene. Kayak lo cak ibuku. Loh, masa ibunya sakratul maut itu kok malah cuma ditinggal, Pak? Saya bilang, Pak, itu apa nih jenengan? Ibuku tak. Lah jenengan saudaranya berapa? 7. Lanti wae cak. Lah kae cak. Jalan rene kabeh tak suruh masuk ke kamar, ini ibu ini sakratul maut. Sebentar lagi akan dijatah oleh Allah, ini sudah waktunya meninggal. Lah apa pesan terakhir jenengan kepada ibu? Ibu itu enggak butuh apapun, hanya butuh doa. Maka bacakan Al-Qur'an ketika ada orang yang sudah sakratul maut. Ditalkin, cara wae dhewe minimal ditalkin. Apa talkinnya? La ilaha illallah. Itu talkinnya. Muhammadur Rasulullah. Terus ucapkan gitu. Nek setelah ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru Allah. Teruskan telinga kanannya. Allah. Kenapa? Karena mudah-mudahan ketika dia ucapan terakhirnya mengucapkan kalimat Allah, maka insya Allah orang tua tersebut akan mati dalam keadaan husnul timah. Ning awal-awal ini iso diwaca ning surat ya ada di tafsir Hamami namanya, Pak. Tafsir Hamami, tafsir surat Yasin, tafsir Hamami, halaman pertama, juz pertama, halaman pertama, ya halaman pertama baris 5 dari bawah tuh 2, 3, 4, 5, baris kelima dari bawah. Apa kata Nabi? Hadis. Barang siapa kalau ada saudara kita yang di sekitar kita yang muslim, mukmin, beriman, sakit kritis, maka dibacakan Al-Quran, maka Allah mengutus, ini buka kita, maka Allah mengutus satu huruf Al-Quran, Allah turunkan malaikat 30 malaikat. Coba buka. Kisruh sebelah kanan kisruh. Maka Allah turunkan malaikat segini. Untuk apa? Untuk meringankan. Meringankan apa? Kalau sudah waktunya meninggal, maka Allah mempercepat proses meninggalnya dalam keadaan mudah. Kalau sudah diberikan kesembuhan oleh Allah, maka dimudahkan untuk sembuh dengan cepat. Itu banyak, buka tafsirnya. Tafsir apa namanya? Tafsir surat Yasin, halaman pertama baris kelima dari bawah. Buka, baca. Saya kemarin biasanya bawa kitabnya. Itu dibuka, ini kan orang NU. Dibuka, di situ ada prosesnya. Kenapa kalau ada orang yang sakratul maut kita bacakan Quran, kita bacakan surat Yasin, ini tabarukan kepada Al-Quran surat Yasin. Oh jombo tinggal go ditonton saka musok bapak mboke ditinggal. Makanya berapa dulu pernah saya cerita di tempatnya Mas Fajri sini. Iya dulu Mas ya. Pernah saya cerita. Ada tetangga yang sudah kritis. Udah kayak gitu. Apa? Didiemin. Akhirnya saya datang tak bacakan Yasin. Karena dia orang Nasrani, baru masuk Islam 3 bulan. Kayak kemarin sini ada yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam 3 bulan. Orang Delanggu Pak Dewo kemarin baru masuk Islam. Baru masuk Islam 3 bulan, ternyata dia mau ke tempat mau sholat, tapi belum ketemu saya dia sakit duluan. Akhirnya dia sakit kritis 7 hari 7 malam nggak makan nggak minum, kritis ini. Akhirnya saya bacakan Yasin, setelah bacakan Yasin tak talqin la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah, baru Allah tak talqin. Karena anaknya rata-rata Nasrani, yang Islam cuma 1. Akhirnya Pak Bayan ini tak talqin Allah abad. Ternyata nggak bilang Allah Bapak Ibu, bilang Allah. Ayo Pak dituntun Pak ya, Allah abad, malah nyuruh abad. Apa saya bilang? Iya Pak, kata istri yang keduanya, karena istrinya 2. Istri pertamanya Nasrani, istri keduanya muslimah. Nah udah, kata istri yang keduanya, dia ninggalnya di istri yang pertama. Ya akhir toh, bojone loro ning yo aduh.
Ini ojo melu-melu le. Ini akhirnya apa katanya? Abot. Iya Pak, pancen abot Pak. Ayo Pak, Allah, Allah. Baru Allah, Allah, Allah. Ternyata nggak berapa lama beliau dipanggil oleh Allah dengan kalimat terakhirnya Allah. Maka kata Nabi, barang siapa di akhir kalimatnya, di akhir hayatnya, dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka dia dicatat oleh Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Lah, pernah nggak di sekitar kita tonggone apa keluargane apa tonggone daerah kene nek terakhir pas arep mati maca kalimat la ilaha illallah? Ada? Ada Pak? Banyak? Sering ketemu? Sering? Saya jarang ketemu. Seringnya saya ketemu di sinetron. Coba di sinetron Pak. Sinetron itu kalau sudah kayak gitu modelnya Allah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, gelak mati ada. Tapi itu ada di sinetron. Dalam kehidupan dunia nyata susah cari orang di akhir kalimatnya mengucapkan kalimat la ilaha apalagi mati nih, pas mati dalam keadaan mendem. Bahaya. Jangan, naudzubillah min dzalik. Coba kasus kemarin waktu saya sholat subuh di Masjid Agung Baitur Rahmah Sukoharjo. Pas Allahu Akbar. Ternyata beliau dipanggil oleh Allah dalam keadaan sholat subuh di Masjid Agung Baitur Rahmah Sukoharjo. Dia penjual bubur jagung di alun-alun Sukoharjo. Ninggalnya gimana Bunda? Ninggalnya dalam keadaan sholat. Nah ini dicatat oleh Allah, orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah pasti dia dalam keadaan berhadas suci, sudah pasti dia di tempat yang mulia, yakni di masjid, terus posisinya adalah posisi sholat, terus selanjutnya beliau meninggal di bulan suci Ramadan, itu dijamin oleh Allah dia mati dalam keadaan husnul, dijamin halo kira-kira awake dhewe mati ini kayak ngopo ya? Kata Imam Al-Ghazali, ada pengen nggak mati husnul khotimah? Pengen meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Kalau ada kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau orang meninggal malam Jumat atau hari Jumat itu salah satu tanda orang yang mati husnul khotimah. Jadi kalau ada tetangga kita mbok wongi koyo ngopai, kok ninggalnya malam Jumat dalam keadaan baik, maka insya Allah orang tersebut dicatat oleh Allah termasuk orang yang husnul khotimah dan diampuni dosanya oleh Allah serta dijauhkan dari siksa kubur. Buka kitab Ihya Ulumuddin juz pertama. Itu Bapak Ibu pengen ninggal malam Jumat? Ini malam Jumat loh Pak Bu, ini malam Jumat loh ya. Barang siapa meninggal malam Jumat atau hari Jumat besok dicatat oleh Allah mati husnul, dijauhkan siksaku, dijamin masuk Ada yang pengen mati malam Jumat, hari Jumat? Pengen? Neng ojo malam Jumat saiki ya. Iya jangan. Kita masih belum siap, maka dari itu ini salah satu tanda. Makanya kalau ada orang meninggal malam Jumat, insya Allah jinan layak sholati dia. Kalau dia adalah termasuk orang yang muslim. Lah cak, nek misalnya sing ninggal kuwi cak, wong non muslim pas Jumat malam Jumat, yo beda. Ini yang dimaksud adalah orang muslim, muslimah, mukminah meninggal malam Jumat atau hari Jumat dijamin oleh Allah masuk surga termasuk orang yang husnul. Ning kita nggak boleh ketika ada orang nggak meninggal malam Jumat jenengan langsung wah orang meninggal malam Jumat berarti iki suul khotimah, nggak boleh. Karena ada tanda-tanda lagi. Apa tanda-tanda yang lain? Banyak. Di antaranya apa? Terakhir, di antaranya mengeluarkan air mata setelah dinyatakan meninggal. Siapa contohnya? Kiai Haji Nur Arifin Ilham itu meninggalnya setelah dinyatakan meninggal dia menangis.
Nek cara kene, oh ki nangis kepikiran anakku. Enggak begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mungkin cuma ini yang dapat Cak Ipan sampaikan. Karena ini nasi sudah keluar berarti ki kon leren ceritanya Bapak Ibu. Nah, kudu pengertian, insya Allah mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa berjumpa kembali. Ayo anak-anak kita, jadikan anak-anak kita menjadi orang-orang yang bisa belajar Al-Quran, syukur-syukur bisa hafal Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, kurang lebihnya Cepan mungkin banyak salah, tolong dimaafkan, dan insya Allah jenengan semuanya yang tadi ngerasane Ustadz kok cilik, misalnya lo ya. Jenengan sudah tak maafkan semuanya. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan malam hari ini Allah berkahkan, Allah jadikan kita yang kumpul di tempat ini termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.